Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku, Atik Mursidan Anas dari Prodi Perbankan Syariah Angkatan 2022. Kesempatan kali ini aku akan melaksanakan tugas ujian tengah semester Matkul Manajemen Inovasi. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan lagi nih, pemaikan data jelasin tentang di buku Michel Michago tentang cara berpikir linear thinking di grup E. Jadi kan Michel Michago itu membagi beberapa grup nih, ada E, B, C, sama ada juga yang lateral thinking. Di yang B ini Michel Michago membagi lagi linear thinking. Di grup B ini ada pertama tug of war. Apa itu tug of war? Kita sering banget di kata-kata tug of war, gak asing kan teman-teman? Kalau kita bermain, kita sering main. Kalau di biasanya di 17 Agustan kita tug of war. Apa sih tug of war? Tarik tambang. Lah, konsep tarik tambang ini diadaptasi oleh Michel Michago menjadi suatu konsep berpikir. Gimana sih konsep tarik tambang itu? Yang pertama, mempertentangkan antara unsur positif dan negatif dalam suatu proses berpikir. Nih, kan mesti pada bingung nih gimana caranya. Nih yang gue jelasin. Pertama, kita identifikasi kondisi atau faktor yang mempengaruhi situasi. Jadi kayak kita lihat dulu nih, kalau kita ada masalah, kita membahas soal kinerja. Jadi suamanya aku nih, aku magang, aku ada masalah di tubuhku. Kok aku gini-gini aja, aku stuck aja, kok aku jadi males. Kita berpikir, kita pertentangan antara positif dan negasi. Terus kita kedua, jadi setelah kita tahu faktor yang mempengaruhi dan identifikasi diri, kedua kita pecahkan setiap faktor menjadi dua bagian. Jadi kekuatan pendorong dan penghambat. Apa sih yang mendorong aku menjadi semangat untuk bekerja, dan apa penghambat aku untuk menjadi malas bekerja? Gitu teman-teman. Yang menjadi pendorong aku betul semangat pertama nih, ada ketemu teman-teman, relasi baru, ketemu informasi baru. Nah, itu yang kita identifikasi. Terus apa yang penghambat aku? Penghambat aku malas, jauh, capek. Pasti kan teman-teman? Lah, lalu kita akan membandingkan kondisi di sisi keuntungan dan kelebihan. Kita bandingin nih dari sisi keuntungannya sama kelebihannya. Nah, setelah itu kita identifikasi gimana caranya kita bisa mendorong aku lebih semangat, dan gimana kita menghambat rasa lelahku. Jadi kita berpikir lagi nih gimana caranya menghambat sehingga kita bisa menyelesaikan masalah kita. Gitu ya teman-teman. Lanjut nih yang ke nomor 2, yaitu idea box. Apa idea box? Jadi kondisi komponen-komponen yang ada ketika proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan membagi menjadi 4. Jadi ketika kita pertama kita tentukan tantangan yang dihadapi, kayak tadi kinerja, kita pilih juga parameter tantangan. Tantangannya apa sih? Kalau di pekerjaan ada kayak mungkin males, toxic relationship, atau mungkin suasana yang buruk, tekanan kerja yang berat, beban kerja yang berat. Itu kan sering banget ya kita. Lalu kita buat variasi untuk setiap parameter. Jadi ada tadi contoh gimana rasanya berat tadi. Terus coba kombinasikan dari komponen-komponen tadi sehingga menjadi kombinasi yang berbeda. Itu teman-teman. Lanjut. Di poin ketiga ini, di grup B dari Michel Michago ada namanya Lotus Blossom. Lotus Blossom ini membagi masalah. Ketika kita akan menyelesaikan suatu masalah, kita bagi menjadi 8 bagian. Jadi ini kalau kita di Lotus Blossom ini kita bentuk kayak bentuk kotak gitu. Terus kita dari pusat diagramnya tuh kita kasih kotak di utama itu masalahnya. Jadi kayak buat diagram Lotus Blossom. Jadi Lotus Blossom tuh kayak kotak tuh. Terus nanti ada terdiri 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Terus di pusatnya itu nanti kita taruh di identifikasi masalah. Jadi kayak ibaratnya kalau di tadi kita belajar di yang bubble, jadi itu kan lingkaran. Kalau yang di Lotus Blossom kita bagi jadi kotak. Di kotak itu nanti pusatnya di masalah utama ditaruh di pusat kotaknya. Lalu kita identifikasi komponen-komponen utama. Jadi di setiap kotak-kotak itu kita taruh tempat faktor-faktor identifikasi tadi tuh. Dari faktor utama sih masalah yang di utama. Lah habis itu kembangkan di setiap komponen yang kita kembangkan dari setiap komponen-komponen yang ada.
Lalu kita lanjutkan hingga diagram selesai. Jadi kalau udah diagramnya penuh, terus kita selesaikan masalah. Dengan aja kita kayak kita ada komponen yang di kotak-kotak, kita jadi berpikirnya lebih gampang nih ya teman-teman. Kalau kita udah tahu poin-poinnya. Tapi kalau ancur-aduk, kita kan pusing kalau mau nyelesainnya di mana, masalah-masalah kita kayak kinerja tadi. Lanjut kita yaitu future fruit, yaitu metode berpikir kreatif berbasis skenario yang membantu bisnis dalam merancang masa depan guna melihat peluang. Jadi kalau future fruit ini kayak kita mengidentifikasi kira-kira apa sih yang di masa depan nih bakal terjadi. Gimana caranya kita berpikir ini? Pertama, kita identifikasi lagi masalah dalam bisnis. Apa sih masalah di bisnis kayak teknologi AI yang semakin berkembang, terus tentukan keputusan apa yang diambil. Jadi kalau kita udah berpikir masalah ke depan, jadi future fruit itu kita ngelihat kita tuh berpikir dengan cara kita melihat masa depan dulu nih. Ini usaha, kalau sekarang ada perkembangan seperti teknologi, berarti tanggal masa depan kalau kita nggak paham kita berarti nanti otomatis teknologi makin berkembang dong. Kalau kita nggak paham soal teknologi, otomatis kita bakal terbelakang. Maka setelah itu kita identifikasi setelah tahu tadi masalah tentang permasalahan kita ke depan suatu bisnis, kita identifikasi. Jadi kita harus apa untuk menanggulangi masalah teknologi tadi. Jadi kita melakukan keputusan. Jadi kita harus ada perubahan SDM, jadi kita penaikan SDM tentang teknologi ini. Setelah itu identifikasi kekuatan yang mempengaruhi keputusan. Apa sih yang mempengaruhi dari keputusan kita kayak tadi buat melakukan pembaruan SDM tentang teknologi. Lalu kita buat skenario berdasarkan faktor utama. Jadi setelah tahu kita masalah, terus faktor-faktornya tadi kita identifikasi sehingga kita adopsi teknologi agar kita semakin berkembang dan berpikir untuk kemajuan bisnis kita. Oke, sekian teman-teman di grup B Michal Mictago dalam pembahasan linear thinking. Dadah, see you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.